Buddha misalnya. Nah, berarti kan menunjukkan itu bagian dari mana? Di sini di proses dimensi. Itu bagian dari apa? Apakah itu bagian dari memahami, apakah itu bagian dari aplikasi, atau apakah itu bagian dari analyze. Nah, itu nanti Anda cari di kata kerja operasional yang sudah saya share di Google Classroom. Nah, kata-kata menunjukkan itu coba Anda cari, itu bagian dari apa gitu. Nah, cuma Anda harus tentukan dulu itu bagian dari, apakah itu bagian dari pengetahuan, apakah itu bagian dari sikap, apakah itu bagian dari keterampilan. Kalau menunjukkan sikap hormat, kalau tujuan pembelajarannya siswa mampu menunjukkan berbagai sikap hormat dalam agama Buddha, itu kan lebih mencenderung masuknya ke ranah psikomotor. Nah, berarti nanti Anda di kata kerja operasional Anda cari yang ranah psikomotor. Kata menunjukkan itu bagian di mana gitu loh. Nah, kalau ini kan contohnya, kalau yang PR kemarin itu kan lebih mengacu kepada kognitif ya. Karena kita kemarin banyak membahas kognitif. Berarti ya misalnya apa? Siswa mampu memahami berbagai cara menghormat dalam agama Buddha. Nah, memahami berarti kan bagian dari understand, berarti C2 ini kan. Nah, kemudian memahami konsep sikap hormat, konsep berbagai sikap hormat di agama Buddha itu bagian dari apa? Apakah itu pengetahuan faktual, apakah itu pengetahuan konseptual? Berarti memahami konsep berbagai sikap menghormat dalam agama Buddha itu kan pengetahuan konseptual. Berarti itu kan ketemunya di 2.2 ya kan? Karena itu bagian dari understand, kemudian itu bagian dari pemahaman konseptual. Berarti di sini tujuan dalam tabel taksonomi adalah memahami, ya kan? Memahami pengetahuan konseptual tentang sikap menghormat dalam agama Buddha, berbagai sikap menghormat dalam agama Buddha. Nah, aktivitas pembelajarannya yang dilakukan guru untuk agar siswa bisa memahami konsep berbagai sikap hormat dalam agama Buddha apa? Ya berarti misalnya memberikan contoh berbagai sikap hormat dalam agama Buddha seperti bernamaskara, pradaksina, beranjali, seperti itu. Kemudian menjelaskan tentang berbagai sikap menghormat dalam agama Buddha. Kemudian menjelaskan prosedur menghormat bernamaskara dalam agama Buddha. Menjelaskan prosedur pradaksina dalam agama Buddha. Nah, kemudian penilaiannya apa? Yang dinilai apa kalau tadi tujuannya adalah memahami gitu loh. Berarti sebutkan berbagai sikap hormat dalam agama Buddha. Karena kan memahami kan bisa untuk menyebutkan atau jelaskan berbagai sikap hormat dalam agama Buddha. Berarti nanti siswa kan menjelaskan sikap menghormat dalam agama Buddha ada berbagai macam, misalnya namaskara, beranjali, pradaksina, dan lain-lain. Seperti itu ya, itu untuk tugas yang latihan kemarin. Ini saya hanya feedback ke pertemuan kemarin. Ada yang kurang paham nggak? Paham semua ya? Sudah, Pak. Bisa dipahami. Oke ya. Ya kalau itu sudah oke, berarti kita ke nah, ini melanjutkan, sebenarnya ini sudah kita bahas banyak kemarin terkait aspek kognitif ya. Aspek kognitif seperti kita ketahui bersama bahwa menurut Bloom taksonomi tujuan pembelajaran itu dibagi dalam 3 domain, pengetahuan, sikap, dan psikomotor. Nah, masing-masing domain ini memiliki cara dan metode yang berbeda untuk mencapainya. Nah, ini yang kemarin kita udah ya, kita sekilas saja lah. Ada menurut ini kan berdasarkan taksonomi Bloom yang sudah revisi, berarti ada Anderson, ada Cradwell, ada Bloom sendiri. Nah, menjadikan dimensi pengetahuan kemarin ada pengetahuan faktual, konseptual, pengetahuan prosedur, dan pengetahuan metakognitif. Nah, ini yang kemarin sekilas saja karena ini sudah kita bahas sebenarnya. Nah, ini kata kerja operasional
di ranah kognitif. Jadi kalau tujuannya memang itu mengukur dimensi ranah kognitif, menurut taksonomi belum revisi itu kan ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan menciptakan. Nah, Anda tinggal pilih nih, tujuan Anda apa? Oh, ini kan C1, C2, C3, C4, C5, C6. C2, memahami. Nah, Anda tinggal pilih nih kata-kata yang masuk dalam bagian C2. Ada menggolongkan, mempertahankan, mendemonstrasikan, membedakan, menerangkan, mengekspresikan, dan lain-lain. Tapi kalau Anda misalnya tujuan pembelajarannya itu adalah C4, menganalisis, maka kata-kata yang Anda gunakan ini. Mengelompokkan, membandingkan, membedakan, menunggu, mendiversifikasi, dan lain-lain. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau Anda mau buat seperti ini, format kisi-kisi hasil belajar, misalnya kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasarnya misalnya menunjukkan sikap hormat, memahami sikap hormat dalam agama Buddha. Materi pokoknya apa? Sikap hormat dalam agama Buddha. Anjali, Namaskara, Pradaksina. Indikatornya apa? Siswa mampu menjelaskan Anjali, menjelaskan Namaskara, menjelaskan Pradaksina. Nah, berarti kalau menjelaskan itu masuk kemana? Tinggal dicentang. Ini hanya contoh saja sih, tapi ya. Contoh format nanti kalau Anda belajar. Oke. Nah, ini sekilas saja tentang ranah afektif. Kita hari ini lebih fokus ke sebentar. Ini enggak. Sorry. Kita ke yang afektif, sikap. Hari ini kita membahas ke yang ranah afektif. Sebentar, sorry. Tadi udah saya buka kayaknya kok. Belum ya? Oh, ini tadi tuh. Afektif. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, sebentar ya. Ini lama sekali posisi. Jadi kalau kognitif itu lebih cenderung mengukur pengetahuan, kalau afektif adalah mengukur sikap. Kalau kognitif itu bentuk penilaiannya itu biasanya menggunakan tes tertulis, tetapi kalau afektif itu biasanya tidak menggunakan tes, tetapi menggunakan skala sikap seperti itu, atau dalam bentuk penilaian diri seperti itu, atau bisa juga lembar observasi. Nah, afektif itu kalau tadi kognitif itu ada 6. Nah, kalau afektif ini dari tingkat paling rendah sampai ke paling tinggi, ada menerima, ada merespon, ada menilai, ada mengorganisasi, kemudian ada mengkarakterisasi. Nah, yang paling tinggi ini kalau sudah menjadi karakter seperti itu. Tapi kalau misalnya saya setuju dengan konsep hukum karma. Nah, itu baru pada tahap menerima. Nah, merespon itu lebih tinggi dibanding menerima. Nah, yang paling tinggi adalah karakter. Kalau semua nilai-nilai ini, nilai-nilai tadi prinsip-prinsip hukum karma sudah menjadi karakter dalam diri Anda. Artinya apapun yang Anda lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, perbuatan itu sudah berdasarkan prinsip-prinsip hukum karma, itu sudah menjadi karakter. Nah, itu menjadi level yang paling tinggi dari domain afektif. Kalau kemarin kognitif yang paling tingginya kan apa? Create kan. Nah, sementara kalau di ranah afektif yang paling tinggi adalah karakterisasi. Ini menurut Krathwohl. Nah, kemudian di bahasa Indonesia ini Sudaryono memberikan penjelasan bahwa domain afektif itu terdiri dari 4 tadi sebenarnya.
Penerimaan itu adalah kepekaan adanya suatu rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan walaupun bersifat pasif. Ya, jadi baru sekedar menerima saja. Berpartisipasi ya sudah terlibat, sudah relaan untuk memperhatikan secara aktif, ikut berpartisipasi, memberi reaksi. Jadi kalau sikap siswa dalam pembelajaran agama Buddha, sikap siswa terhadap pembelajaran agama Buddha, satu, kalau siswa itu hanya memperhatikan diam secara pasif, tapi dia tidak berisik, tidak mengganggu yang lain, itu masih dalam konsep penerimaan. Tapi kalau berpartisipasi, dia sudah memberikan reaksi secara aktif. Penilaian berarti memberikan penilaian terhadap sesuatu dan memposisikan diri sebagai sesuai penilaian tersebut. Ya tadi misalnya, sikap seorang murid itu ketika belajar itu harus memperhatikan, bukan mengabaikan, tidak boleh mengganggu siswa lain. Menurut saya, yang baik adalah sikap siswa dalam memperhatikan dan tidak mengganggu. Nah, kemudian dia memposisikan dirinya, saya harus memperhatikan. Nah, itu sudah tahap penilaian. Sementara organisasi adalah membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Dan tadi tindak tanduknya itu selalu berprinsip pada nilai-nilai yang sudah pegang tadi. Karena dia sudah memberikan penilaian bahwasannya dalam metode pembelajaran itu sikap siswa yang baik harus memperhatikan, maka prinsip itu dijadikan pedoman. Pedoman dalam apa? Pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dia karena sudah punya prinsip begitu, prinsip itu dijadikan pedoman ketika dia murid tersebut melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, di level yang paling tinggi, C5 pembentukan sudah menjadi tadi karakter, menghayati nilai-nilai kehidupan, menginternalisasikan dalam diri, menjadikannya sebagai pedoman pengaturan hidup dalam berbagai bidang. Yang tadi bahwa karena saya sudah memegang prinsip-prinsip bahwa siswa ketika dalam aktivitas pembelajaran itu harus memperhatikan guru, maka ya udah begitu ada mata pelajaran apapun, tidak peduli dosennya siapa, tidak peduli itu mata pelajaran agama atau bukan, dia sudah menjadi karakter. Jadi begitu dia mengikuti pembelajaran, dia selalu memperhatikan guru, tidak pernah mengganggu murid-murid yang lain, seperti itu. Jadi ini sudah benar-benar menjadi karakter seperti itu, prinsip-prinsip yang tadi. Tapi sini ada yang menanyakan. Belum ada, Pak. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi dalam domain afektif ada penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan sudah berkarakter, sudah menjadi karakter. Nah, level yang paling tinggi itu kalau sudah menjadi karakter, seperti itu. Tetapi semua level ini juga harus diukur dalam pendidikan, proses pembelajaran. Nah, ini adalah kata-kata kerja operasional hasil belajar afektif. Misalnya menerima, berarti mempertanyakan sikap-sikap atau misalnya mempertanyakan sikap-sikap yang baik atau kewajiban murid terhadap guru. Nah, itu kalau materinya kewajiban guru terhadap murid. Jadi dia mempertanyakan itu sudah bagian dari hasil belajar afektif di level penerimaan. Kemudian di responding ada menjawab, ada membantu, mengajukan, mengkompromikan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui. Saya menyetujui. Jadi karena ini penilaiannya kan bukan dalam bentuk tes, penilaiannya kan dalam bentuk skala sikap ya, penilaian diri, berarti ya nanti item penilaiannya tadi saya menyetujui kewajiban anak terhadap guru gitu. Nah, tinggal kita penilaiannya setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, seperti itu. Nah, dalam hal yang meyakini, saya meyakini nilai-nilai yang diajarkan dalam Sudhawa dan Sutta tentang kewajiban murid terhadap guru. Seperti itu sampai tadi bahwa nilai-nilai tersebut sudah menjadi karakter. Jadi dia sudah mengubah perilakunya sesuai dengan
prinsip-prinsip yang diajarkan tentang kewajiban murid terhadap guru dalam segala suka. Itu sudah benar-benar budaya. Nah, kemudian dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu, kompetensi inti dan kompetensi dasar dari semua mata pembelajaran itu sudah diatur oleh pemerintah. Jadi kompetensi inti di Permendikbud itu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kompetensi inti itu adalah kemampuan yang harus dicapai dalam satu pembelajaran untuk mencapai standar SKL, standar kelulusan, seperti itu. Dan nanti kompetensi inti itu akan dijabarkan dalam berbagai kompetensi dasar. Nah, kita kemarin sudah singgung juga kompetensi inti kita di Indonesia itu ada 4. 1, sikap religius, 2, sikap sosial, 3, pengetahuan, 4, keterampilan. Jadi ini yang kemarin saya jelaskan perbedaan antara taksonomi Bloom dan kurikulum 2013. Kalau taksonomi Bloom kan domainnya kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, sementara di Permendikbud kita itu dijadikan sebagai kompetensi inti, tetapi afektif itu dibagi menjadi 2, yaitu sikap religius dan sikap sosial. Sementara pengalaman dan keterampilan itu sama. Nah, itu sudah ditentukan semua. Ini kelihatan nggak? Ngeblur, Pak. Ngeblur, Pak. Tidak jelas, Pak. Ngeblur, Pak. Nah, makanya itu gimana ya? Ini nomor berapa ya? 220 ya? Ini lama sekali ini. Saya ingin menunjukkan sebentar yang agama Buddha, saya cari dulu. 220 kalau nggak salah. Jadi misalnya begini, Anda nanti sebentar, 260. Nah, ini belum di-download, sedih lama malah. Ini berapa? 201 ternyata. Oke, jadi nanti saya mau berikan tugas untuk menyusun indikator-indikator. Jadi Anda nanti ambil salah satu kompetensi inti dari Permendikbud ini, karena di Permendikbud ini kompetensi inti dari pendidikan yang muda itu sudah diatur dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Itu sudah ditentukan. Kita tinggal mencontoh saja di situ. Nah, ini aduh lewat. Ini kelihatan nggak? Masih ngeblur, Pak. Ngeblur, Pak. Sepertinya jaringan Bapak, Pak, nggak kuat. Gimana ya? Anda ternyata download juga sebenarnya biar paham sih. Jadi ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan agama Buddha tingkat SD kelas 1. Ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi dalam pembelajaran nanti Anda tinggal mengikuti ini. Hanya saja di Permendikbud ini belum dibuat indikator-indikator. Jadi kalau dalam proses pembelajaran itu paling tinggi itu adalah standar kompetensi lulusan SKL. Kemudian di bawah SKL itu ada kompetensi inti. Di bawah kompetensi inti itu ada kompetensi dasar. Dan kemudian di bawah kompetensi dasar itu ada indikator. Jadi semua lulusan kan harusnya sesuai dengan standar kompetensi lulusan, ya kan? Untuk mencapai ini, maka itu dijabarkan dalam kompetensi inti. Jadi kompetensi inti itu adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, kemudian kompetensi inti itu nanti dijabarkan lagi menjadi kompetensi dasar.
Jadi kompetensi dasar adalah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk mencapai kompetensi inti. Nah, terakhir ada indikator. Indikator itu adalah ciri-ciri dari kompetensi dasar. Ya, jadi ini misalnya kita kan tadi di ranah afektif. Berarti kompetensi kalau di ranah afektif itu ada dua, kompetensi inti satu sikap spiritual dan kompetensi inti dua sikap sosial. Misalnya ya, yang kompetensi inti satu sikap spiritual, kompetensi intinya adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Ini kompetensi intinya. Nah, kemudian kompetensi inti ini dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Yang pertama, menerima cara-cara menghormat, salam, dan simbol-simbol agama Buddha. Ini kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar ini kan masih terlalu abstrak. Makanya, agar lebih mempermudah, maka Anda harus membuat indikator-indikatornya. Misalnya, kita ambil satu KI1. KI1 sikap spiritual dan kompetensi dasar yang 1.1. Menerima cara-cara menghormat. Nah, ini kan kompetensi dasarnya. Anda misalnya disuruh membuat indikatornya, berarti Anda harus menjabarkan menerima cara-cara menghormat itu ciri-cirinya apa, supaya murid memiliki kemampuan menerima cara-cara menghormat dalam agama Buddha. Begitu. Berarti indikatornya apa? Indikator dari ini menerima cara-cara menghormat. Karena ini cara-cara menghormat, berarti kan kita lebih tepatnya menggunakan aspek psikomotor, ya kan? Berarti Anda tinggal Anda cari kata-kata kerja operasional di aspek yang psikomotor. Bentar. Nah, ini kan ranah kognitif. Kemudian ranah afektif, nah ranah psikomotor. Nah, seperti itu. Berarti apa? Menunjukkan sikap berandali, indikatornya kan seperti itu. Indikatornya kan bisa saja begitu guru datang memberandali ketika guru masuk kelas. Nah, itu kan indikator dari menunjukkan sikap-sikap menghormat. Atau misalnya bernama Skala saat memasuki ruang dharmasala. Nah, itu kan bagian dari ranah psikomotor. Tapi indikator dari yang tadi KD yang pertama. Karena kita tadi ranahnya afektif, maka ketika Anda disuruh membuat indikator dari ranah afektif dengan kompetensi dasar menerima sikap-sikap menghormat, berarti ini kemauan untuk beranjali, kemauan untuk bernama sekarang di dharmasala, atau kemauan untuk berpradaksina ketika mengunjungi Borobudur misalnya, seperti itu. Nah, itu di level yang menerima. Kalau di level yang merespon bagaimana? Ya tadi beranjali ketika guru memasuki ruangan atau beranjali ketika bertemu dengan guru. Itu kan sudah merespon seperti itu. Nah, kalau di konsep menghargai, ya berarti menghargai atau menyetujui cara-cara sikap hormat dalam agama Buddha. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait cara membuat indikator ini? Karena ini nanti akan menjadi tugas Anda. Jadi Anda nanti akan saya minta ambil salah satu kompetensi inti. Kalau itu nanti terkait dengan ranah afektif, berarti Anda harus KI1 atau KI2. Kalau terkait ranah psikomotor, berarti Anda harus ambil KI4. Nah, kemudian setelah mengambil KI ini, saya minta untuk mengambil salah satu kompetensi dasar. Nah, kemudian Anda buat indikatornya gitu loh.
Halo? Iya, Pak. Tingkatannya dibatasi nggak, Pak? Apa bebas? Oh, tingkatannya nggak usah dibatasi. Boleh di level yang paling rendah, atau kalau memang Anda mampu membuatnya ya lengkap. Tetapi saya tidak membatasi, terutama untuk yang efektif ya. Saya tidak membatasi level dari menerima sampai karakterisasi. Tetapi nanti ada batas minimalnya. Misalnya saya minta membuat minimal 3 indikator gitu. Tetapi itu level mana silahkan Anda buat sendiri. Seperti itu ya. Bisa Iya, dipahami ya? Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini agak berbeda dengan tugas kemarin. Kalau tugas kemarin kan itu rancangan pembelajaran. Jadi ada tujuan, aktivitas pembelajarannya apa, penilaiannya apa. Nah, kalau sekarang ini saya minta Anda hanya membuat indikatornya saja. Indikator dari mana? Ya indikator ini, sesuai ini tadi nanti. Kalau saya perintahnya adalah terkait ranah afektif, berarti kan Anda harus ambil yang KI berapa? 1.1 dan 1.2. KI-nya. Oh. Kalau terkait dengan ranah afektif, maka Anda harus ambil KI 1 atau KI 2. Karena KI 1 sikap spiritual dan KI 2 itu kan terkait dengan ranah afektif. Sementara KI 3, ini lama banget. KI 3 itu terkait dengan pengetahuan. Sementara KI 4 itu terkait dengan keterampilan. Ini kok sebentar. Ya. Jadi kalau misalnya gini, perintahnya itu adalah ranah afektif, maka yang Anda ambil harus KI 1 atau KI 2. Terserah jenjangnya yang mau ambil apa, apakah itu SD atau SMP atau SMA. Terserah kelasnya juga, kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, terserah. Ya, tetapi kalau memang itu perintahnya afektif, maka Anda harus ambil dari KI 1 atau KI 2. Nah, nanti setelah Anda tentukan, misalnya Anda ambil KI 1. Nah, KI 1 itu kan ada banyak nih kompetensi dasarnya. Ada 1.1, 1.2, 1.3. Nah, Anda tinggal ambil yang mana, terserah. Ambil salah satu saja. Seperti itu. Ini kok pendidikan Pancasila sih? Sebentar. Loh, kok beda lagi? Tadi 120. 120 pendidikan agama Buddha kan tadi? Tadi nomor berapa sih? 220 ya. Sorry. Pantesan jadi bingung. Sebentar. 220. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Yang lain paham ya? Paham, Pak. Jangan. Kalau memang masih bingung, tanyakan sekarang. Mumpung Anda belum saya beri tugas. Jadi intinya tadi, kalau perintahnya itu terkait dengan ranah afektif, maka Anda harus ambil salah satu KI. Berarti KI yang Anda ambil adalah KI 1 atau KI 2. Jenjangnya bebas, SD, SMP, SMA bebas. Kemudian misalnya di jenjang SD kelas 1, KI 1 sikap spiritual. Kompetensi dasarnya yang kan di sini ada 4, 1.1 sampai 1.4. Nah, Anda boleh ambil salah satu saja. Nggak harus semuanya. Misalnya KI 1 jenjang SD kelas 1 yang Anda ambil adalah KI 1 karena terkait dengan ranah afektif. Kompetensi dasar yang Anda ambil adalah 1.1 menerima cara-cara menghormat. Nah, Anda tugasnya nanti tinggal membuat indikator-indikator dari ini, kompetensi dasar menerima cara-cara menghormat. Nah, indikator dari kompetensi dasar menerima cara-cara menghormat itu apa? Nah, kemudian Anda berarti harus buka yang kata kerja operasional di ranah afektif. Terserah mau A1 sampai A5.
Ya kan? Berarti menanyakan cara-cara menghormat dalam agama Buddha, atau menanyakan sikap-sikap menghormat dalam agama Buddha. Itu salah satu indikator. Ya kan? Misalnya itu di ranah menerima A1, kan ada menanyakan nih. Kemudian di A2 merespon. Berarti kita ambil misalnya melaksanakan, membantu, menawarkan diri, menyambut bisa ya. Berarti beranjali ketika bertemu dengan guru, atau langsung saja mengucapkan namo budaya gitu. Karena di ranah afektif ya, seperti itu ya. Itu lebih ke mengucapkan, itu lebih ke psikomotor ya. Tetapi menyambut, menawarkan, menolong, Anda pilih lah, pokoknya nanti ini tergantung Anda, bebas mau yang seperti apa. Ini di ranah afektif. Oke ya, sampai sini nggak ada yang ditanyakan. Jadi nanti tugas Anda seperti itu ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Nah, ini ada saya buat contoh satu. Contoh penurunan indikator dari KD. KD 1 menghargai peristiwa 7 minggu setelah Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna dan pemutaran roda dharma. Indikatornya, nah, siswa bukan, nggak usah pakai siswa lagi, kan kemarin rumusannya udah langsung kata kerja dan kata benda. Menghargai peristiwa minggu pertama setelah Pertapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Nah, itu udah indikator dari ranah afektif dari ini menghargai berarti apa? A berapa? Menghargai. Kayak kita lihat di kata kerja A3, operasi. Pak. Nah, menghargai berarti A3. Nah, itu begitu ya. Nah, nanti Anda buat indikatornya minimal 3 atau 2, bebas. Mau A1 sampai A5 bebas. Seperti itu. Ya, nanti yang psikomotor juga begitu. Tugasnya seperti itu. Nah, oke, kita buka dulu yang psikomotor biar kita langsung ya lanjut 2 kali pertemuan dalam 1 pertemuan ya. Tapi nanti Anda berarti absennya 2 kali. Pertemuan 7 dan pertemuan 6 dan pertemuan 7. Nggak apa-apa lah, sekali-kali kita waktunya sedikit tapi dihitung 2 kali. Tunggu sebentar. Ini lama sekali sih. Lama banget sih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tapi slide berikutnya belum kelihatan. Nah, oke. Ini udah mulai kelihatan nih. Udah mulai muncul. Ini lama sekali sih. Ini belum dibuka. Kan? Belum bisa dibuka slide berikutnya juga. Ini masih muter dia. Nah, inilah kendala kalau memanfaatkan sistem online. Kebetulan yang saya saya gunakan adalah Chromebook. Jadi Chromebook itu kan kalau harus selalu menggunakan internet. Kalau internetnya lambat ya dia membuka file pun menjadi lambat. Nah, ini kan slide kedua belum bisa kebuka nih. Belum ada gambarnya. Nunggu dia. Oke, sambil kita tunggu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sambil kita nunggu itu buka slide? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Lama sekali. Kelihatannya. Nah, kalau ranah afektif itu terkait dengan sikap, kemudian ranah psikomotor itu terkait dengan keterampilan. Nah, nanti secara teori keterampilan itu ada 2,
keterampilan yang abstrak dan keterampilan yang konkret. Abstrak itu yang secara sederhana tidak bisa diamati dengan panca indera. Sementara keterampilan yang konkret itu yang bisa diamati dengan panca indera. Nah, ini ada 3 ahli yang memberikan rumusan terkait tingkatan dalam ranah psikomotor. Kalau menurut Dyer ini dia membuat tingkatan terkait ranah psikomotor, tetapi ini adalah keterampilan yang abstrak. Abstrak tadi saya katakan yang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Sementara kalau keterampilan yang konkret itu adalah keterampilan yang bisa dilihat dengan panca indera dan biasanya dalam penunjukannya itu menggunakan alat bantu. Menari, kemudian gerakan-gerakan pencaksilat, menunjukkan jurus-jurus tertentu itu kan adalah keterampilan konkret. Tetapi kalau keterampilan abstrak itu lebih ke keterampilan yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, tetapi kemudian itu merupakan hasil dari pengetahuan. Seperti itu. Ya, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Nah, menyaji misalnya. Kalau tadi misalnya kompetensi dasarnya adalah oke, kita lihat dulu ke yang langsung ke sini, langsung contoh konkret saja ya. Kita ke yang tadi Permendikbud mana tadi? Mana yang? Nah, ini. Kita langsung karena psikomotor berarti kan KI 4. Ya kan? KI 4 ini 220. Nah, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis. Nah, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis itu bagian dari keterampilan. Tetapi itu adalah keterampilan yang abstrak apa konkret? Abstrak, Pak. Abstrak ya. Abstrak, Pak. Terutama jika menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan konkret, karena bahasa yang jelas dan konkret berarti berupa tulisan, ya kan? Tetapi kalau menunjukkan, nah kita ambil contohnya langsung, contoh langsung ya, ke kompetensi dasar yang 4.1, menyajikan cara-cara menghormat. Nah, menyajikan cara-cara menghormat itu kan bisa ditunjukkan dalam 2 hal. Kalau dalam pengetahuan keterampilan abstrak berarti menyajikan cara-cara menghormat melalui diagram gitu misalnya ya kan. Jadi Anda membuat diagram tentang cara-cara menghormat dalam agama Buddha. Misalnya cara menghormat panah 1 melalui ucapan, panah kedua melalui gerakan tubuh. Nah, yang melalui ucapan itu tadi panah lagi mengucapkan namo buddhaya, mengucapkan sukihoto. Nah, itu kan cara-cara menghormat melalui ucapan. Nah, yang panah kedua tadi cara-cara menghormat melalui gerakan tubuh. Berarti kan panah pertama lagi satu apa bagian dari menunjukkan cara-cara menghormat melalui gerakan tubuh, misalnya beranjali, bernamaskara, pradaksina. Nah, itu kan sebenarnya menyajikan cara-cara menghormat dalam bentuk diagram gitulah ya. Nah, itu bagian dari keterampilan, tetapi itu adalah keterampilan yang abstrak. Karena itu merupakan tadi pengetahuan konseptual atau pengetahuan faktual yang tertuang dalam bentuk diagram. Bisa saja antara murid 1 dan murid 2 nggak harus sama. Kalau tadi kan diagramnya menyamping, boleh saja murid yang lain itu menggunakan diagramnya ke bawah. Jadi paling atas, kotak paling atas itu cara-cara menghormat dalam agama Buddha. Panah ke bawah pertama melalui ucapan, panah kedua ke bawah kedua melalui gerakan tubuh. Nah, nanti yang ucapan itu panah ke bawah lagi mengucapkan namo buddhaya, panah lagi mengucapkan sukihoto. Nah, yang gerakan tubuh panah ke bawah lagi beranjali, panah bawah lagi namaskara dan seterusnya. Itu kan bisa saja
antara murid satu dan murid kedua itu bisa berbeda. Tetapi itu yang saya maksud adalah keterampilan, tetapi keterampilan yang abstrak. Nah, tetapi kalau yang keterampilan dalam bentuk konkret, berarti harus sudah ada prosedur dan patokan yang jelas. Bernama sekarang misalnya. Siswa-siswa diminta untuk memperagakan bernama sekarang yang betul. Nah, berarti kriterianya kan harus jelas. Satu, berduduk bersimpuh. Kalau yang perempuan berarti punggung kakinya itu rata ke lantai, sementara kalau yang laki-laki kan seperti jingjit gitu ya kan, posisi kakinya. Nah, kemudian pada saat bernama sekarang berarti harus ada 5 titik yang menyentuh lantai. Dahi, siku, dan lutut. Seperti itu. Nah, itu kan itu gerakan yang ditunjukkan. Dan gerakan yang ditunjukkan itu harus sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Nah, itu bagian dari keterampilan yang konkret. Seperti itu. Nah, tetapi nanti tugas Anda hanya untuk membuat indikator dari ini. Dari ranah psikomotor. Jadi ranah psikomotor Anda ambil, karena ranah psikomotor berarti Anda harus mengambil KI 4, keterampilan. Bebas jenjangnya SD, SMP, SMA bebas, kemudian kelasnya bebas. Nah, kemudian kompetensi dasar yang keberapa juga bebas. Di sini ada kompetensi dasar 4.1 sampai 4.4. Jadi contohnya misalnya kompetensi dasar yang 4.1 menyajikan cara-cara menghormat. Ya udah, berarti Anda buka kata kerja operasional. Mana tadi kata kerja operasional? Nah, Anda cari yang ranah psikomotor. Menunjukkan bersikap beranjali dengan benar. Menunjukkan proses nama sekarang dengan benar. Seperti itu ya. Itu indikator-indikatornya. Kemudian ya itu dalam yang ketiga P3 presisi. Nah, kalau meniru ya kalau di level yang lebih rendah atau lebih tinggi ya silahkan Anda pilih, tinggal tentukan ini. Menggunakan kata-kata kerja operasional inilah yang akan menentukan apakah itu P1 atau P5. Seperti itu. Mempraktekkan. Nah, mempraktekkan nama sekarang pada saat masuk Dhammasala atau di Dhammasala, mempraktekkan nama sekarang dengan benar gitu. Seperti itu ya. Nah, itu di domain keterampilan di P3. Tetapi kalau di P2 misalnya ini tadi bereaksi. Nah, bereaksi berarti dia langsung bernama sekarang begitu melihat patung Buddha misalnya, atau dia langsung bernama sekarang ketika masuk Dhammasala. Itu bereaksi. Berarti itu adalah P2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Minimal 3 indikator ya, Pak? Ya, nanti saya tentukan minimal 3, atau misalnya kalau yang psikomotor ya bisa saja nanti Anda satu buat yang keterampilan abstrak, satu yang konkret gitu. Tapi kalau yang afektif mungkin ya nanti saya tentukan lah. Apakah itu harus minimal indikator ataukah harus sesuai dengan levelnya tadi. Oke, ada yang mau tanyakan? Terkait tugas tadi? Belum ada ya? Jelas semua ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini P. Bentar. Nah, tadi sebentar. Nah, ini kalau yang abstrak ya bisa mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Mencoba, menalar, menyaji. Kalau yang konkret ya imitasi, menirukan, memanipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi.
tinggal Anda pakai yang mana. Nah, ini keterampilan Simpson, keterampilan konkret menurut Simpson. Jadi paling tinggi tetap mengorganisasikan. Nah, ini yang tadi penjelasan dari tadi sebenarnya sih, mengorganisasikan, kemudian meniru. Nah, ini menurut Puspendik ya. Proses pembelajaran berkaitan erat dengan tes perbuatan. Menurut Puspendik, jadi kemampuan belajar mengamati itu berarti perhatian pada waktu mengamati objek. Membaca suatu tulisan, mendengar suatu penjelasan, itu bagian dari keterampilan juga gitu loh. Jadi mengamati, Anda mengamati ketika guru sedang memberikan contoh bernama sekarang, nah itu bagian dari penilaian keterampilan. Menanya, pertanyaan-pertanyaan tidak diajukan, bisa pertanyaan faktual, bisa pertanyaan konseptual, bisa pertanyaan prosedural dan hipotetik. Mengumpulkan informasi atau mencoba. Jadi kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan itu bagian-bagian dari keterampilan. Jadi kalau Anda misalnya saya suruh membuat makalah, nah saya akan menilai dalam proses pengumpulan informasi atau mencoba, itu berarti hal-hal yang dinilai tadi apa? Sumber yang Anda gunakan itu berapa, kemudian kelengkapan informasi yang Anda kumpulkan bagaimana, informasi yang dikumpulkan menurutku valid atau tidak, itu yang akan saya nilai dalam proses keterampilan ini. Kemudian menalar, mengembangkan interpretasi, argumentasi, dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi. Ya tadi, ada informasi begini, Anda interpretasikan seperti apa, itu mengasosiasi. Kemudian mengomunikasikan, ya tadi, apa yang Anda buat, makalah buat dengan tema tertentu, Anda presentasikan, nah itu mengkomunikasikan. Seperti itu. Ini kemampuan belajar menurut Puspendik yang berkaitan erat dengan tes perbuatan, seperti itu. Nah, ini originalnya dari Dev ya. Ada imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Imitasi ya tadi mengikuti, menirukan, menjiplak, mereplikasi, mencetak. Nah, kemudian manipulasi yang mengoperasikan, membangun, memasang, membongkar. Nah, ini karena kata-katanya kan kalau keterampilan kan mungkin lebih cenderung ke misalnya sekolah-sekolah engineering atau SMK gitu kan. Tapi ya itu bisa saja diterapkan di pendidikan agama Buddha gitu loh. Menyusun altar, perlengkapan altar, nah itu kan bagian dari keterampilan, seperti itu kan. Melakukan gerak dengan benar, nah itu tadi bernamaskara dengan benar. Tangannya harus kuncupnya seperti apa, posisi di mana. Kan ada orang namaskara tangannya merangkapkan tangan tapi posisinya di pusar bukan di dada, ada kan seperti itu kan, ada orang kan. Nah, kemudian gerakannya gimana? Ada yang menyentuh lantai itu hanya jidat dan dengkulnya, sementara sikutnya itu malah mengangkat. Nah, itu kan berarti melakukan gerakan dengan enggak benar seperti itu. Nah, kemudian membuat variasi lah. Kalau namaskara yang nggak bisa juga dibuat variasi ya kan, udah mengomunikasikan. Tetapi ya berarti kalau membuat variasi bukan di proses namaskara, misalnya tadi kelengkapan altar, mungkin dibuat variasinya seperti apa gitu, bisa saja sih. Kalau kelengkapan altar itu kan nggak ada pakemnya ya kan, kecuali ya, tapi walaupun ada kriterianya, harus ada dupa, ada lilin, ada bunga, ada air, ada buah, tapi kan itu masih bisa divariasikan lah gitu ya. Tetapi kalau gerak namaskara kan susah. Nah, ini sebenarnya keterampilan yang menurut Dev ini lebih cocok ya tadi kalau di misalnya mata kuliah yang seni tari atau SMK praktek apa, itu kan lebih mengena gitu loh. Karena mereka kan utamanya lebih ke psikomotor seperti itu. Nah, ini contoh-contoh penilaian. Jadi kalau Anda menilai namaskara, sikap tangannya bagaimana? Anda beli centang nih dari 1 sampai 5. Kemudian posisi kakinya bagaimana, benar atau enggak? Yang mana nih?
Oh, nggak jalan. Dahinya bagaimana, sikupnya bagaimana. Seperti itu ya. Ini terkait dengan psikomotor. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Silakan Anda akses materinya, Anda pelajari. Minggu depan kita UTS. Jangan lupa presensi 2 kali ya, pertemuan 6 dan pertemuan 7. Terima Sudah, kasih. Pak. Pak, Baik, Pak. minta PPT enggak, Pak? Ya. Gimana? Minta PPT materi yang hari ini, Pak. Ya ada, udah saya share di itu. Udah saya share di Google Classroom. Termasuk yang tadi Permendikbudnya, termasuk kata kerja operasionalnya. Ya, Iya, Pak. Sudah, Pak. oke. Baik, Pak. Nggak ada yang lain? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, namo buddhaya. Selamat pagi, ya, Pak. Pak. Terima kasih. Pak.